Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk Bapak Agung dan teman-teman kelas Technopreneurship B. Kami dari kelompok Venren akan mempresentasikan hasil dari Opportunity Analysis Project kelompok kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Eko Sulaiman, lalu anggota selanjutnya ada Amanda Putri Khairunisa, Alma Akila Hansa, Zarianti Asya Safitri, dan Pakita Maheswari Iswandaru Putri. Pada bagian pertama, kami akan membahas terlebih dahulu tentang konsep dari bisnis Venren. Konsep dari Venren sendiri merupakan layanan penyewaan kipas portable wireless dalam pop-up vending machine yang terdapat pada beberapa spot tertentu. Layanan penyewaan Venren ini terintegrasi dengan aplikasi Venren di mana penyewa dapat melakukan transaksi untuk menyewa kipas Venren dan memantau status penyewaan melewati aplikasi Venren. Nah, mengapa sih kita ingin mengangkat konsep bisnis Venren? Konsep bisnis Venren yang kami buat berangkat dari dua masalah, yaitu kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat Indonesia yang telah kami amati pada kehidupan sehari-hari. Pertama, cuaca di Indonesia yang panas terkadang membuat banyak orang menjadi tidak nyaman selama berkegiatan di luar ruangan. Lalu saat ini juga peraturan PPKM telah dilonggarkan oleh pemerintah dan saat ini sudah mulai banyak diadakannya acara-acara berskala besar. Kedua, di kondisi pasca pandemi seperti saat ini, perilaku masyarakat Indonesia juga berubah karena masyarakat ingin kembali menikmati kehidupan normalnya seperti sebelum pandemi. Alhasil, demand untuk diadakannya acara-acara juga semakin meningkat dan akhirnya menghasilkan banyaknya diadakan acara-acara konser ataupun festival khususnya di ibu kota Jakarta. Kami melihat kondisi ini sebagai suatu opportunity untuk mengangkat konsep bisnis Venren karena pastinya akan sangat membantu masyarakat khususnya para penikmat konser dan memberikan kenyamanan dan kepraktisan selama mengikuti acara yang diadakan, terlebih kondisi cuaca di Indonesia yang saat ini sangat panas. Perkenalkan, saya Alma Akila Hansa. Saya akan menyampaikan bagian pengenalan peluang pasar atau Opportunity Recognition Market, yaitu tren. Venren bergerak di industri penyewaan alat elektronik. Berikut adalah gambaran tren pertumbuhan industri penyewaan alat elektronik di Amerika Serikat dilansir dari IBIS World Industry Market Research Reports and Statistics. Saya mengambil sumber data yang ada di Amerika Serikat karena untuk di Indonesia sendiri terdapat keterbatasan data. Berikut adalah laporan market size untuk konsumen dari industri penyewaan alat elektronik di Amerika Serikat pada tahun 2022. Market size jika diukur dari revenue, industri ini mendapat 8,7 miliar US dollar di tahun 2022. Jika dilihat dari growth rate-nya, market size diprediksi akan mengalami penurunan 1,7% pada tahun 2022 dan selama 5 tahun terakhir market size telah bertumbuh dengan rata-rata 1,6% per tahun antara 2017 dan 2022. Venren sendiri merupakan pasar baru di Indonesia yang memiliki potensi pasar yang besar. Berikut adalah segmentasi pasar dari Venren yang dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu segmen demografis, psikografis, perilaku, dan biografis. Untuk segmen demografis yaitu konsumen usia remaja sampai dewasa. Untuk segmen psikografis yaitu individu dengan ketertarikan untuk mengikuti acara konser, festival, atau mengunjungi tempat wisata terbuka. Untuk segmen perilaku yaitu perilaku konsumen yang menunjukkan momen menjadikan jasa penyewaan kipas portable sebagai kebutuhan utama. Untuk segmen biografis yaitu konsumen yang berdomisili Jabodetabek. Berikut ini hal yang mendorong adanya peluang bagi Venren untuk menjadi besar, yaitu mulai dibukanya tempat wisata, adanya penyelenggaraan event seperti konser atau festival. Setelah PPKM sudah melonggar, tempat dan kegiatan ini mulai menarik banyak pengunjung dan cocok sebagai lokasi untuk adanya Venren. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara tropis sehingga memiliki cuaca yang panas. Hal ini dapat meningkatkan demand. Selanjutnya, biaya untuk penyewaan kipas itu affordable atau terjangkau. Dan terakhir, adanya pemanfaatan teknologi, yaitu adanya aplikasi yang dapat memudahkan konsumen. Bagian selanjutnya adalah pelanggan. Target pelanggan atau pasar dari Venren adalah pihak-pihak yang sekiranya membutuhkan bantuan layanan penyejuk yang kompak dan mudah. Karena itulah target pelanggan kami adalah mahasiswa dan pelajar, pengunjung event, dan pengunjung public places. Calon-calon customer tersebut membutuhkan Venren karena melangsungkan kegiatan pada venue yang seringkali cenderung ramai dan panas. Dan dalam kondisi tersebut, walaupun venue tersebut bersifat indoor dan didukung oleh fasilitas pendinginan yang memadai, seringkali pengunjung tetap memerlukan penyejuk tambahan yang dapat menunjang kenyamanannya. Sebagai contoh seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, yaitu bagian tren, penyelenggaraan festival-festival musik maupun konser sedang marak. Pada event-event tersebut, Venren dapat hadir sebagai penyedia solusi instan untuk meningkatkan kenyamanan yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan adanya jasa penyewaan kipas angin portable yang dapat dengan mudah diakses serta praktis, walaupun dalam kondisi venue tersebut, kenyamanan pengunjung dapat ditingkatkan dan di-maintain selama event berlangsung. Untuk menjalin serta menjaga hubungan dengan customer, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Venren. Yang pertama adalah mengupload konten media sosial, yang kedua adalah program subscription pada Venren per bulan, dan yang ketiga adalah diskon serta promosi dari kerjasama dengan event organizer atau pengelola tempat umum untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang dengan pihak-pihak tersebut, maupun meningkatkan ketertarikan customer untuk menggunakan Venren. Selanjutnya, saya Amanda Putri Khairunisa akan menjelaskan mengenai bagian kompetitor. Sejauh penelusuran yang kami lakukan terkait peluang Venren di pasaran, belum ada perusahaan lain yang memiliki layanan seperti yang ditawarkan oleh Venren. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya kompetitor, di mana kompetitor utama dari Venren itu sendiri adalah para penjual kipas portable di luar partner Venren. Jumlah penjual kipas portable yang saat ini sedang banyak di pasaran serta banyak dicari oleh para pelanggan sangatlah besar, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah kompetisi bagi Venren. Kompetisi ini dapat terjadi ketika para pelanggan yang ingin mengunjungi sebuah event, konser, ataupun festival memilih untuk membeli kipas portable dari para penjual tersebut daripada melakukan penyewaan melalui Venren. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan pesaing maupun calon kompetitornya, Venren memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, Venren merupakan penyedia jasa sewa kipas portable pertama di Indonesia, di mana Venren dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan melalui vending machine dan aplikasi Venren. Selanjutnya, Venren ini juga bersifat self-service, sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Lalu, Venren juga dapat menjadi solusi panasnya cuaca ketika event-event atau festival-festival outdoor diadakan. Kemudian, selama menggunakan kipas portable yang disediakan oleh Venren, pelanggan akan mendapat kenyamanan karena baterai dari kipas-kipas ini terjamin tidak akan habis selama pemakaian dalam jangka waktu yang sudah mereka bayarkan. Selain itu, ada pula kelemahan dari Venren jika dibandingkan dengan para pesaing maupun calon kompetitornya. Yang pertama, Venren ini harus menjalankan quality control secara teliti dan hati-hati pada setiap kipas portable-nya. Karena apabila terdapat masalah sekecil apapun pada kipas yang disewakan, Venren akan kehilangan value yang ingin dijual ke pelanggannya. Selanjutnya, layanan ditawarkan oleh Venren ini juga belum banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga Venren perlu melakukan strategi pemasaran yang lebih effort lagi. Selanjutnya, apabila dilihat dari penggunaan jangka panjang, menyewa kipas portable akan lebih mahal dibandingkan jika pelanggan membeli di para pesaing. Kemudian, jangka waktu hingga Venren balik modal akan tergolong lebih lama dibandingkan para pesaing karena terdapat biaya yang dikeluarkan untuk maintenance vending machine dan maintenance aplikasi dari Venren. Bagian selanjutnya adalah mitra dan sekutu. Untuk mencapai tujuan dari Venren, Venren membutuhkan perusahaan atau organisasi lain yang dapat membantu Venren.
Yang pertama adalah fan supplier. Sebagai aspek utama dari bisnis Fentrend tentunya membutuhkan supplier yang dapat menyediakan kipas portable yang dibutuhkan dengan kualitas terbaik. Namun dikarenakan kriteria tertentu yang dimiliki oleh Fentrend untuk menunjang pemantauan serta kontrol penggunaan produk, seperti contohnya adalah pengimplementasian fitur GPS, maka produk kipas portable yang digunakan oleh Fentrend tersebut bersifat custom made. Oleh karena itu, Fentrend membutuhkan supplier yang trusted dan berkualitas yang dapat menciptakan produk kipas portable yang dapat memenuhi kriteria dari Fentrend dan ekspektasi dari customer. Selanjutnya, selain supplier, Fentrend juga membutuhkan perusahaan atau organisasi yang dapat menjadi channel untuk melakukan bisnis serta merich dan mendistribusikan produk kepada pelanggan yang membutuhkan jasa penyewaan kipas portable. Oleh karena itu, Fentrend akan bermitra dengan event organizer, sekolah dan universitas serta pengelola tempat umum. Kemudian untuk menunjang kemudahan proses pembayaran oleh customer, Fentrend memerlukan ekosistem pembayaran yang dapat memberikan opsi pembayaran beragam dan fleksibilitas untuk terhubung ke layanan pembayaran yang sesuai dengan keinginan customer. Oleh karena itu, Fentrend akan bermitra dengan berbagai penyedia layanan pembayaran internet atau digital payment system untuk menunjang proses pembayaran yang mudah untuk customer. Untuk bentuk kontribusi maupun penyelarasan kepentingan Fentrend dengan mitra sendiri akan terbentuk dari penyewaan produk yang bukan hanya menguntungkan bagi Fentrend, tetapi seluruh mitra yang terlibat. Kontribusi yang diberikan Fentrend untuk supplier tentunya berupa keuntungan besar dari pemesanan produk dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Selanjutnya, selain supplier, Fentrend juga mampu menyumbangkan keikutsertaannya dalam fasilitasi instansi seperti sekolah atau perkuliahan untuk memenuhi kelengkapan fasilitas yang ditawarkan dalam mengembangkan suatu sarana dan prasarana berkategori baik. Selanjutnya, untuk kemitraannya dengan digital payment system, Fentrend juga dapat memberikan kontribusi berupa promosi penggunaan layanan pembayaran tersebut. Pada bagian 6, kami akan membahas model bisnis dari Fentrend. Pada slide ini dapat dilihat bisnis model kanvas dari Fentrend yang menggambarkan model bisnis Fentrend secara keseluruhan. Untuk mengembangkan bisnis Fentrend akan berusaha meraih keuntungan dari hasil penyewaan kipas portable wireless yang ditawarkan dengan sekaligus bekerja sama dengan berbagai key partners yang ditargetkan agar Fentrend dapat terus memperluas bisnisnya. Model bisnis seperti Fentrend sendiri sebenarnya mirip seperti model bisnis penyewaan powerbank pada tempat-tempat umum yang sering ditemui. Untuk meningkatkan pendapatan Fentrend dari waktu ke waktu, Fentrend akan terus bekerja sama dengan berbagai penyelenggara event dan pengelola tempat umum atau wisata agar produk yang ditawarkan Fentrend dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai daerah. Oleh karena itu, Fentrend perlu berinvestasi besar dalam menyediakan banyak produk kipas portable wireless, pop-up vending machine, teknologi dalam aplikasi untuk melacak kipas dan perawatannya agar dapat disediakan di banyak daerah dengan kualitas yang sangat baik dan merata. Berikutnya kita akan melihat dari aspek risiko, di mana risiko sendiri dapat kita artikan sebagai satu obstacle atau hambatan yang pasti akan banyak terjadi di dalam proses bisnis, di mana dari risiko tersebut dapat terbagi dari berbagai macam segi, seperti halnya segi keuangan, segi teknis, segi orang, dan juga segi risiko pasar. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi di dalam menjalankan proses bisnis Fentrend. Di mana yang pertama kita akan melihat dari segi keuangan. Dari segi keuangan sendiri, Fentrend harus mengalami fluktuatif biaya sewa kipas portable bersama dengan agensinya dengan supplier. Hal ini dimaksudkan apabila supplier mengalami perubahan biaya dari misalkan biaya raw materials, maka secara tidak langsung dalam segi produksinya juga akan mengalami perubahan harga. Dan harga ini bisa saja mempengaruhi Fentrend karena kita bekerja sama dengan supplier tersebut. Kemudian dari segi keuangan kita juga dapat melihat dari segi maintenance cost dan juga committed cost yang berupa biaya tambahan terhadap pengelolaan dari pop-up box, kemudian juga dari stok kipas portable tersebut dan juga bagaimana pengelolaan terhadap aplikasi Fentrend. Berikutnya kita dapat melihat dari segi teknis, di mana dari segi teknis peluang kipas portable untuk dapat mengalami suatu kerusakan atau misalnya kecacatan produksi itu pasti ada, sehingga kita harus mempertimbangkan aspek tersebut dengan melihatnya dari resiko segi teknis sendiri, karena bisa saja adanya ketidaksinkronisasian antara kipas dengan pop-up box-nya ataupun dengan aplikasi, lalu dapat juga terjadi kegagalan manufaktur dan juga adanya pemerhatian terhadap pemahaman terkait penggunaan serta perawatan ketika kipas tersebut tidak berada di tangan customer. Lalu segi yang berikutnya adalah kita dapat melihat dari segi orang, dimana kita perlu memperhatikan apabila cara pemakaian kipas portable tersebut bisa tidak sesuai dengan anjuran prosedur atau mungkin kredibilitas yang dimiliki oleh customer tersebut minim, sehingga kita dapat melihat potensi yang ada, misalnya customer bisa saja membawa kabur kipas yang sudah disewakannya sehingga dia dapat membawa pergi tidak perlu membayar lagi gitu dengan harga yang sudah disewakannya. Dan kemudian contoh resiko yang terakhir adalah dari segi risiko pasar. Dimana dari segi risiko pasar kita dapat melihat bahwa layanan kipas portable nyatanya memang tidak selalu menjadi prioritas utama bagi para masyarakat di sini. Oleh sebab itu, dari Fentrend sendiri harus menunggu momen di mana customer memang benar-benar membutuhkan layanan penyewaan kipas elektronik. Dan dari segi risiko pasar yang terakhir kita juga dapat melihat bahwa layanan Fentrend merupakan layanan yang cukup baru, sehingga pergerakan yang terjadi tentu akan menjadi acuan dan juga target bagi para kompetitor. Nah, dari berbagai macam risiko yang ada, kira-kira risiko prioritas yang dimiliki oleh Fentrend itu apa? Jawabannya adalah segi teknis. Mengapa demikian? Karena dari segi teknis sendiri, Fentrend secara tidak langsung akan memenuhi risiko-risiko lain juga, seperti halnya dari risiko segi keuangan, kemudian risiko dari segi orang, dan juga risiko dari segi risiko pasar. Nah, dari contoh pertama, kita dapat melihat segi teknis tersebut juga berpengaruh terhadap risiko keuangan, di mana apabila dari segi teknis kita dapat memastikan customer mampu untuk menggunakan kipas tersebut secara nyaman, kemudian juga cukup layanan yang diberikan tersebut, maka persebaran dari pengguna yang merasa nyaman dan juga memberikan feedback baik juga pasti akan bertambah, sehingga hal tersebut akan membantu menekan risiko keuangan. Kemudian yang kedua, terkait dengan integrasi yang baik antara pop-up box, kemudian kipas portable-nya dan juga aplikasi Fentrend, maka kita juga akan mampu meningkatkan sekuritas dari penggunaan kipas tersebut secara remote yang dapat membantu kita melakukan pengawasan dari segi resiko pada segi orang. Dan yang ketiga adalah terkait peningkatan posisi prioritas, di mana ini tentunya akan menjawab terkait permasalahan dari segi risiko pasar. Karena apabila kita mampu untuk melihat peningkatan posisi prioritas di mata customer, maka Fentrend juga secara tidak langsung akan lebih bisa untuk maju lagi dan melebarkan usahanya menjadi lebih terbuka. Terkait dengan segala risiko tersebut, tentu dari Fentrend sendiri harus memikirkan solusi terhadap risiko-risikonya. Dimana dari segi keuangan, kita akan memastikan untuk melakukan kalkulasi dengan cost analysis untuk bisa mempertimbangkan kisaran harga sewanya agar bisa berada di dalam ambang untung hingga tidak rugi. Kemudian kita juga harus memperhatikan supplier yang dipilih untuk melakukan kerjasama terkait dari harganya, kemudian kecocokan materialnya dan segala macamnya, itu juga harus dipastikan kita memilih supplier yang tepat. Lalu dari segi teknis, kita juga dapat melihat bahwa kipas portable, kemudian pop-up box dan juga aplikasi harus di-maintain dan dilakukan quality control secara baik dari segi integrasinya maupun dari segi layanannya. Nah, apabila mungkin kita sudah sampai di masa mendapatkan kecacatan dari kipasnya misalnya atau mungkin dari aplikasi yang ditemukan bugs, maka kita perlu secara cepat dan juga tanggap melakukan perubahan dan juga pembaharuan. Lalu berikutnya, solusi dari segi orang sendiri, kita dapat memberikan implementasi GPS untuk meningkatkan sekuritas sehingga kita dapat melakukan pengawasan yang baik terhadap pengguna yang sekiranya terlihat mencurigakan, dan juga kita mengimplementasikan sistem untuk bisa menaktifkan kipas portable tersebut apabila kita menemukan satu kejanggalan, baik misalnya kita melihat dari jangka waktu yang disewakan itu sudah lewat, maka kita bisa melakukan penaktifan secara remote.
Dan yang terakhir, solusi dari resiko pasar, kita juga dari Ventrend harus memperhatikan secara cermat dengan menganalisis situasi sekitar, dengan mengikuti perkembangan dari tren yang ada. Jadi tren di sini kita dapat melihat apabila sedang lumayan marak event outdoor yang dilaksanakan, maka Ventrend juga bisa langsung ikut turut serta melakukan approach terhadap vendornya sehingga kita bisa melakukan kerjasama bersama. Atau mungkin ketika kita melihat ada instansi yang cukup visibel untuk kita melakukan penelitian, dan juga dari kondisi cuaca yang berada di musim kemarau yang mungkin akan memberikan banyak customer baru yang ingin menggunakan layanan kita, maka dari Ventrend sendiri juga mampu untuk memperbanyak stoknya nanti. Dan juga kita juga dapat meningkatkan dari sudut pandang customer sendiri untuk bisa melihat bahwa layanan Ventrend ini merupakan salah satu layanan penunjang, tapi juga termasuk dari layanan yang cukup penting. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.